Jewish people are direct descendants from Abraham. Nabi Yakub ialah cucunda kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Daripada Nabi Yakub lahirlah Bani Israel yang menjadi Nabi dan Rasul selepasnya. Mengapakah Nabi Yakub digelar sebagai Israel? Israel ini sebenarnya perkataan Hebrew, perkataan Ibrani. Kota Lama Baitul Maqdis atau Kota Lama Yerusalem terdaftar sebagai warisan sejarah dunia oleh UNESCO pada tahun 1981. Di balik konflik rezim Israel dan Palestina, Kota Lama itu menjadi lokasi bagi 3 tempat suci bagi 3 agama, yaitu Islam, Yahudi, dan Nasrani. Waalaikumsalam. Tembok ratapan kaum Yahudi, gereja Holy Sepulchre bagi kaum Nasrani, dan Masjid Al-Aqsa terletak di kota tersebut. Kami memasuki halaman Al-Aqsa untuk menunaikan sholat Jumat. Memasuki pintu yang dijaga oleh polisi Israel adalah salah satu hal mendebarkan, walau jejak Rasul sudah beberapa kali membuat rekaman di Al-Aqsa. Berdasarkan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Masjid Al-Aqsa dibangun 40 tahun setelah pembangunan Masjidil Haram di Mekah. Namun, siapa yang membangunnya? Mayoritas ulama mengatakan bahwa Masjidil Haram dan Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. 40 tahun kemudian, beliau membangun Masjid Al-Aqsa. Artinya, pada zaman 2 Rasul Ulul Azmi, Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa sudah ada. Tetapi kedua masjid tersebut terabaikan karena manusia melakukan syirik kepada Allah. Benarkah Masjid Al-Aqsa dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam? Jawabannya, tidak. Masjid Al-Aqsa dibangun di atas fondasi sebuah masjid yang didirikan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab pada pembukaan Baitul Maqdis. Para ulama berpendapat bahwa banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihissalam terjadi di seluruh dunia. Banjir itu merusak Ka'bah di Masjidil Haram. Karena itu, tidak mustahil bahwa Al-Aqsa dibangun oleh Nabi Adam turut rusak. Situs aslinya tidak diketahui. Bahkan, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dikatakan bahwa Rasulullah menunaikan sholat dekat sebuah batu besar di kubah emas atau Dome of the Rock. Saat ini, kawasan Al-Aqsa dikenal sebagai Al-Haram Al-Sharif yang meliputi kawasan sekitar 14 hektar, termasuk Masjid Al-Aqsa yang berkubah hitam dan Masjid Asy-Syahrah yang berkubah emas. Hari Jumat merupakan hari libur di Palestina. Ramai kadang-kadang yang datang ke masjid, saya bawa gula-gula. Kami kena bawa banyak lagi, tapi sebabkan masalah bagasi tak muatkan beg, jadi bawa sikit je. Yang penting ada kenangan lah untuk anak-anak ni. InsyaAllah mesti datang, kalau anda datang ke sini, cuba hiburkan hati kanak-kanak. Dan sebab mereka ni, gula-gula mereka tu mungkin yang Israel dah reject kan, yang tak kualiti. Kalau boleh kita bawa yang bagus dari Malaysia, yang sebabkan gula mereka, insyaAllah. Nabi Ibrahim tidak dilahirkan di Palestina, tapi beliau diperintahkan Allah untuk hijrah ke Baitul Maqdis di Palestina. Allah memuliakan bumi yang diberkati itu dengan kehadiran kekasihnya, Ibrahim Khalilullah. Kami menanyakan pendapat seorang penduduk Yahudi tentang Nabi Ibrahim dan Israel. Itzhak Goldstein merupakan ketua Rabi di Yerusalem. Abraham was the first patriarch for the Jewish people, and he is a direct patriarch
to our grandparents, which means the Jewish people are direct descendants from Abraham. Menurutnya, Nabi Ibrahim adalah bapak bagi keturunan Yahudi. Artinya, kaum Yahudi berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika ditanya, siapakah Israel? His name was Jacob when he was born, and Israel was given to him by God when he won the war, when he had a war, when he had confrontation with the angel of Esau. And that's why the Jewish people, we call Bnei Israel, the children of Israel, which means the children of Yaakov. Yitzhak Goldstein juga menyebutkan bahwa Nabi Yakub disebut Israel dan kaum Yahudi dikenal sebagai Bani Israel atau anak-anak Israel. The Muslims, some of the Muslims, like the Ishmaelites, Arabs, also are direct descendants of Abraham. Some of the commandments that Abraham was received from God, like the circumcision, was passed on to the children of Abraham, which some of them are the Arabs, the Muslims. Menurut dia, bangsa Arab keturunan Nabi Ismail juga berasal dari Nabi Ibrahim. Karena itu, syariat Nabi Ibrahim seperti bersunat dipraktikkan oleh umat Islam dan kaum Yahudi. Kaum Yahudi daripada zahir hadis menunjukkan memang mereka mengikut syariat Nabi Ibrahim. Cuma pemesongan dan juga penyimpangan itu berlaku dalam beberapa aspek. Jadi mereka memang mengikuti syariat Nabi Ibrahim sebenarnya. Beberapa perbedaannya adalah kaum Yahudi tidak menerima Al-Quran dan tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Kaum Yahudi juga mempercayai akhirat. Pemakaman mereka di lereng Gunung Zaitun memiliki kisah yang unik. Why they built here? According to their belief, the prophets are buried down here. The most important of all this, according to their belief, their bodies will never be decayed here, and they will be the first to be raised in the second life. Mereka percaya bahwa jika dimakamkan di lereng gunung itu, mereka akan jadi yang pertama dibangkitkan. So meaning that the place is very expensive because everybody want to be perfect in life. It is very expensive. It's 1.2 meters each tomb, and the minimum price for such tomb is $22,500. Okay, so it is already congested here. Yes. Harga termurah bagi sebuah makam di sana adalah lebih dari 100.000 ringgit. Saat ini, pemakaman di lereng Gunung Zaitun semakin penuh. Mereka percaya bahwa jika dimakamkan di sana, jasad mereka tidak akan hancur. Selain itu, makam-makam mereka menghadap ke Dome of the Rock atau kubah emas, karena itu adalah kiblat kaum Yahudi. Kepercayaan kaum Yahudi terhadap peristiwa penting agama mereka di Baitul Maqdis semakin menguatkan tekad rezim Israel menjadikan kota suci itu sebagai ibu kota negara mereka. Israel yang dimaksudkan adalah Nabi Yaqub bin Ishaq alaihi wassalam. Ini berpandukan kepada satu hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Dalam musnad Ahmad, Imam Ahmad membawakan riwayat yang sahih daripada Nabi SAW bahawa Nabi menceritakan, tahukah kamu bahawa Israel maksudnya adalah Yaqub? Di sini Nabi menjelaskan bahawa Israel maknanya Yaqub. Tidak ada pertentangan antara kaum Yahudi dan agama Islam bahwa Israel adalah Nabi Yakub alaihissalam. Para ulama menafsirkan bahwa kata Israel berarti hamba Allah. Makam beliau terletak di luar Baitul Maqdis. Kami menuju Masjid Ibrahim Al-Khalil di Hebron, 29 km dari Baitul Maqdis. Pemandu kami, Hasan Al-Khuwailid, menyiratkan bahwa proses rekaman di dalam Masjid Ibrahim Al-Khalil akan menghadapi kesulitan. Hal ini bukan hal baru bagi jejak Rasul, namun kami bersiap untuk kemungkinan apapun. Hebron adalah salah satu lokasi panas di tepi barat selama konflik antara rezim Israel dengan penduduk Arab Palestina. Nabi Yakub dikatakan bersemayam di Masjid Ibrahim Al-Khalil.
Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam disemayamkan di dalam gua di bawah Masjid Ibrahim. Nabi Yakub juga disemayamkan di lokasi yang sama. Karena itu, rezim Israel menguasai masjid itu. Karena kaum Yahudi mengakui bahwa mereka berasal dari keturunan Nabi Ibrahim, sementara gelar Bani Israel diperoleh dari Nabi Yakub alaihissalam. Seperti yang sudah kami duga, kami tidak diizinkan masuk membawa kamera. Pemandu kami, Hasan Al-Khuwailid, yang fasih berbahasa Ibrani, mencoba menyelesaikan masalah kami. Pada saat itu, kami hanya bisa memanjatkan doa agar kami tidak diusir keluar. Pemandu kami mencoba meminta bantuan pada imam besar Masjid Ibrahim. Dengan izin Allah, setelah beberapa waktu, akhirnya kami diizinkan untuk masuk. Yes, but come. Wow. This is the equipment. This is the whole store. Imam besar Masjid Ibrahim menyambut kehadiran kami. Ketika kami mula sampai, nampaknya ramai tentera Israel yang berkawal, ya. Malah ada yang mengetuk pintu penduduk dan kami pun rasa takut. Dan bila masuk ke kawasan depan pun, nampaknya masih lagi ditahan, tak dibolehkan masuk kerana membawa peralatan. Tetapi memujulah dengan bantuan Hasan dipermudahkan. Tak sampai dalam masa 5 minit, mereka memberikan kebenaran untuk kami membawa semua peralatan untuk masuk ke masjid ini. Alhamdulillah. Syekh Hafzi Yasin Abu Sunaina, Imam Besar Masjid Ibrahim, akan bersama kami hingga Asyar. Kehadiran beliau akan menghindari campur tangan tentara Israel. Nabi Ibrahim alaihissalam membeli tanah di Hebron untuk dijadikan kawasan pemakaman keluarga beliau. Struktur persegi yang menutupi kawasan masjid tersebut dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Inilah makam Nabi Ishak, ayah Israel. Di sebelahnya adalah makam istri beliau, ibu Israel. Situasi yang begitu complicated di masjid ini kerana ada 4 bahagian, 2 bahagian untuk orang Islam dan 2 bahagian untuk orang Yahudi, iaitu di Ishaqiyah dan Ibrahimiyah untuk orang Islam, dan 2 lagi iaitu Yakubiyah dan Ajauliyah untuk orang Yahudi. Dalam tempoh dalam setahun ada 10 hari yang mana orang Yahudi akan gunakan sepenuhnya masjid ini, dan pada waktu itu kapet ataupun pembangunan ini akan dialihkan untuk menjaga kesucian masjid sebab ada perayaan ataupun acara keagamaan yang melibatkan orang Yahudi. Dan di sana ada lagi ruang yang menempatkan ruang untuk orang Islam. Di sini Ishaqiyah, dan satu lagi ialah Ibrahimiyah, ruang yang kecil di dalam. Ini ruangnya Ibrahimiyah. Dan di sebalik ruang ini ada pintu sebenarnya yang memisahkan antara Ibrahimiyah untuk orang Islam dan Yakubiyah untuk orang Yahudi. Dan sebenarnya orang Islam juga boleh menggunakan masjid ini sepenuhnya dalam hari tertentu, iaitu pada hari Jumaat bulan Ramadan ketika Maulidur Rasul, hari pertama Aidilfitri dan juga hari pertama Aidil Adha. Jadi ada toleransi walaupun kadang-kadang ada tentera Israel yang masuk di kawasan ini tanpa memberikan sebarang pengumuman ataupun amaran awal. Jadi inilah situasi sebenarnya yang getir di kawasan Masjid Al-Ibrahimi ini. Inilah makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Bersama istri beliau, Siti Sarah, beliau diberkati dengan seorang putra, Nabi Ishak alaihissalam. Dari Nabi Ishak, lahirlah Nabi Yakub atau Israel. Karena itu, Israel adalah cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Makam Israel atau Nabi Yakub berada di sisi kawasan Yahudi.
Nabi Ibrahim dan Siti Sarah memiliki anak pada usia lanjut. Dikatakan bahwa Siti Sarah meninggal pada usia 129 tahun. Kita sedia arif, Nabi Ibrahim AS dan Siti Sarah mendapat anak pada usia yang begitu lanjut. Timbul persoalan, pada usia yang sebegitu, sempatkah bagi mereka untuk melihat cucu mereka, iaitu Nabi Yaqub AS yang juga disebut sebagai Israel. Nabi Ibrahim tidak sempat bertemu cucu beliau, Israel. Nabi Ibrahim dikatakan wafat pada usia sekitar 200 tahun. Sementara istri beliau, Siti Sarah, meninggal lebih awal daripada beliau. Kami sempat menunaikan sholat zuhur dan asar di masjid itu. Namun, kami tidak mendengar kumandang azan ketika waktu sholat tiba. But today, from Zuhur to Asar, I don't listen any azan. Yeah. This is the whole subject here. There is no adhan. There is no adhan in Friday, Maghrib and Isha, and during the whole day Saturday. No adhan is forbidden. Israel, Yahud is not allowing this masjid to run adhan because it's rather than because it's Shabbat. Shabbat is Saturday, the Jewish holiday. Okey. Dari tadi saya menunggu azan di masjid ini. Rupanya azan tak dibenarkan sepanjang hari. Kalau Jumaat, Maghrib sampai Isyak, dan Sabtu sepanjang hari sebab menghormati cuti mereka. Inilah situasi complicated di masjid ini. It's very complicated, right? Very complicated, and it's very difficult. It's very difficult because as Muslim we cannot perform salah the way we've been ordered to perform salah. Dalam penggunaan Al-Quran, kita melihat Allah menggunakan beberapa istilah merujuk kepada anak-anak Nabi Ishak, anak kepada Nabi Yaqub ini. Kalau ia merupakan seruan, maka Allah mengatakan, ya Bani Israel, wahai anak kepada Israel, Israel yang kamu kagumkan itu Nabi Yaqub AS. Tapi bila menceritakan cercaan dan menceritakan tentang ancaman, cerita tentang amaran, Allah menggunakan perkataan Yahud, waqalatil Yahud. Maka di situ, di belakangnya kita akan lihat cerita-cerita buruk yang dibawakan oleh Allah untuk merujuk pelakuan-pelakuan yang jahat oleh mereka yang ingkar. Al-Quran dengan jelas menunjukkan perbedaan sikap antara Bani Israel dan Yahudi. Bani Israel atau anak-anak Israel selayaknya diberikan pada keturunan Nabi Yaqub yang taat. Imam besar membuka pintu makam Yusuf alaihissalam, salah satu anak Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yusuf pernah menjadi menteri di Mesir. Beliau dikatakan kembali ke Palestina dan wafat di kampung halamannya. Nabi Yusuf juga keturunan Nabi Ibrahim dan merupakan anak kesayangan Nabi Yaqub alaihissalam. Biasanya, pintu makam Nabi Yusuf selalu dikunci, tetapi imam besar membukanya untuk kami. Behind this door is the Jewish section. It's Al-Yaqubiyah, which is taken by the Yahud. Jadi pintu ini hanya akan dibuka 10 hari dalam setahun, ya, yang saya pernah sebutkan tadi, yang mana ia khas untuk laluan. Misal kata kalau orang Islam boleh masuk ke masjid, untuk semua kawasan aksesnya di sini, di pintu ini. Dan misal kata kalau Yahudi dibenarkan masuk dalam kawasan masjid, mereka akan menggunakan pintu ini. Jadi sepanjang masa biasanya akan ditutup seperti ini dan juga dikawal rapi oleh tentera. Tidak diberikan izin untuk memasuki makam Israel atau Nabi Yaqub alaihissalam.